Masya Allah. Dia udah pulang. Udah. Berhenti ya. Ayo Bang Aton, hei, kaki 4 Pak. Oh, kaki 2. Kaki 4. Ayo Bang Vicky. Oh ya. Kita harus lari dikit. Mau dimulai Pak Buku? Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita bisa hadir. Selamat datang. Ini sekalian keselamatan yang tertunda ya. Jadi udah supaya nggak dikira nanti pelihara babi ngepet ya. Karena sehari-hari pengangguran. Alhamdulillah, jadi pada hari ini kemarin kita juga sempat ngobrol sama Pak Haji Mursid juga dengan Pak Bugu untuk kalau bisa pengajiannya di sini aja supaya sekaligus kenalan keluarga. Juga ada Pak Karyanto di sini, Masya Allah. Pak RW sebelumnya. Alhamdulillah masih ya. Di sini masih jadi RW Pak di sini. Terpaksa mundurin diri kan. Pak RT belum datang Pak RT. Belum lagi jumpa istri. Siap Pak Haji. Nah jadi untuk sedikit ini aja mempersingkat, jadi kita bahas tentang Baitul Maqdis. Kemarin-kemarin sih sebenarnya sudah pernah saya bahas ketika di masjid, tapi kita coba untuk menyegarkan kembali aja karena kita tahu bahwasanya ini sudah 100 hari berlalu semenjak 7 Oktober. Ini adalah tidak diragukan menurut para sejarawan, menurut para ahli, itu adalah sebuah penyerangan yang paling besar ya, paling lama juga. Enggak paling lama ya, ada yang 111 hari. Ini penyerangan yang paling besar yang jelas. Itu bom yang sudah diturunkan itu kan sekitar berapa? 2 kali lipat atau 5 kali lipat daripada Hiroshima dan Nagasaki ya. Artinya ini adalah sesuatu yang sangat serius dan mudah-mudahan kita sedikit bisa untuk berbagi tentang Baitul Maqdis. Dan sebelum kita tutup dengan hidangan yang sudah disiapkan oleh Pak Haji Karwan, insyaallah ya. Jadi pertama-tama namanya adalah Baitul Maqdis. Saya lebih suka menggunakan kata-kata Baitul Maqdis karena kalau kita pengen membahas tentang masalah Baitul Maqdis, maka kita harus membahas dengan apa yang dibahas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu menggunakan istilahnya presisi, yaitu adalah istilahnya Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu apa? Istilah yang digunakan oleh Rasulullah ketika membahas tentang Palestina. Jadi zaman dulu tuh tidak ada Palestina, dan kalau sempat saya akan sampaikan kenapa namanya bisa jadi Palestina. Tapi ini materi biasanya saya sampaikan 3 jam, 2-3 jam, tapi saya coba untuk 1 jam kurang saya sampaikan tanpa mengganggu acara utama kita yang adalah makan-makan ya. Nah, misal contoh Baitul Maqdis ini digunakan dalam satu hadis dan Rasulullah senantiasa konsisten menggunakan kata-kata Baitul Maqdis untuk menyebut yang sekarang kita sebut dengan nama Palestina. Misal ini dalam salah satu hadis itu disampaikan utitu bil buraq. Jadi Rasul sampaikan, aku pernah didatangi oleh buraq. Wa huwa dabatun abyad, dan buraq ini adalah sebuah hewan seperti berwarna putih, itu kata Rasulullah. Tawilun fauqal himar, dan gedenya buraq ini atau besarnya buraq ini adalah lebih besar daripada himar atau keledai. Wadunal bagol, dan lebih kecil daripada bagol. Bagol ini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tahu itu silangan antara kuda sama keledai. Jadi bentuknya itu lebih gede daripada keledai, udah mirip kuda. Nah tapi kalau buraq ini lebih kecil daripada bagol dan lebih besar daripada keledai. Nah yang menarik lagi dikisahkan di situ, qala faraqibtuhu, dan aku menunggangi buraq ini hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai aku melihat atau sampai aku disampaikan pada Baitul Maqdis. Nah berarti Rasulullah itu ketika menggunakan kata-kata untuk menyebut tentang Palestina itu menggunakan kata-kata Baitul Maqdis. Jadi di zaman Rasul tidak pernah menyebutkan Palestina atau Filistin, tapi Baitul Maqdis. Kita sekarang mengenal Palestina.
dan hadis selanjutnya qala farabatuhu, dan aku mengikatkan buruk itu bil halqati, di sebuah tiang, allati yarbituhu bihil anbiya, yang biasa dilakukan oleh para nabi. Qala summa dakhaltu masjidal dakhaltuhul masjidah, dan kemudian masuklah kemudian aku ke dalam masjid, fa shallaitu fihi rak'ataini summa kharajtu, lalu aku salat di dalamnya 2 rakaat, kemudian aku pergi. Selamat datang Pak RT. Dan kemudian aku pergi. Itu adalah hadis yang menandakan bahwasanya Rasulullah itu menggunakan kata-kata Baitul Maqdis untuk menyebutkan Filistin. Nah, bagaimana di dalam hadis-hadis? Di dalam hadis-hadis itu Baitul Maqdis bermakna 3 ternyata. Yang pertama, yang paling kiri, ini adalah Baitul Maqdis bermakna Masjidil Aqsa. Jadi dalam hadis ada kata-kata Baitul Maqdis bermakna Masjidil Aqsa. Yang kedua adalah yang di sebelah kanan, paling kanan sendiri, itu Baitul Maqdis bermakna kota Yerusalem, yang sekarang dinamakan kota Yerusalem. Tapi Rasulullah menyebutnya kota Baitul Maqdis. Yang ketiga adalah, ini adalah gambarnya wilayah Baitul Maqdis yang dilingkari warna merah ini. Ini wilayah Baitul Maqdis. Ini Rasulullah juga dulu menyebutnya kawasan atau wilayah Baitul Maqdis. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dulu Rasulullah tidak menyebut kata Palestina, tapi menyebutnya Baitul Maqdis. Dan dalam hadis istilah Baitul Maqdis itu ada 3. Satu, yang paling kiri menyebut Masjidil Aqsa, itu yang pertama. Yang kedua, menyebutkan kota Yerusalem, tapi Rasul sebutnya kota Baitul Maqdis. Yang ketiga adalah wilayah Baitul Maqdis, yaitu adalah yang dinyatakan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kata-kata haulahu artinya di sekelilingnya, artinya ada keliling kawasan yang diberkahi Allah, yaitu adalah Baitul Maqdis. Nah, itu pengenalan sedikit saja. Nah, sekarang kita bicara tentang Palestina. Banyak kan orang ketika berbicara tentang Palestina itu memang nggak pakai Baitul Maqdis, tapi nggak apa-apa karena orang taunya Palestina. Kita coba bahas. Palestina itu bukan sebuah wilayah kayak kita sekarang. Kalau bapak-bapak bisa lihat, ini adalah bendera Palestina yang sering kita lihat, gitu kan ya. Tapi sebenarnya menurut bapak-bapak atau ibu-ibu, Palestina ini negara atau bukan? Negara atau bukan? Negara. Yang bilang negara? Yang bilang bukan? Yang nggak milih. Oke. Palestina ini aneh. Palestina ini aneh. Kenapa? Dikatakan negara bukan, dikatakan bukan negara juga iya. Contohnya begini ya, contoh misalnya ya, Indonesia itu kan negara. Indonesia punya tentara. Indonesia punya misalnya mata uang rupiah, tentaranya ada, TNI namanya, mata uangnya ada, namanya rupiah. Polisinya ada, gitu kan ya, polisi, Polri namanya. Ada juga parlemennya, ada juga kedubesnya dan segala macam. Itu Indonesia ada. Lucunya Palestina ini punya bendera, tapi dia nggak punya tentara. Dia juga nggak punya mata uang. Dia juga nggak punya polisi di dalam kotanya. Dan mereka walaupun punya parlemen, tapi nggak bisa menentukan nasib sendiri. Ada sih kedubes Palestina di Indonesia, tapi tetap aja mereka tidak punya kekuasaan, dan di PBB nggak didengar. Artinya Palestina ini apa? Kita nggak tahu. Mereka menyebutnya pemerintahan otonomi Palestina, tapi sebenarnya Palestina ini tidak punya hak seperti negara yang sama kayak Indonesia. Jadi memang kayak apa ya? Kayak negara tapi bukan kayak negara. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang Palestina sekarang nih, kalau ada orang bilang Palestina, maka setidaknya orang menunjuk pada 2. Satu, daerah namanya West Bank yang kita sering dengar. West Bank, West artinya adalah barat, Bank adalah tepi barat. Jadi West Bank tepi barat. Tepi barat apa? Ini yang hijau-hijau nih, Bapak Ibu lihat ya. Ini namanya Sungai Yordan. Jadi tepi barat Sungai Yordan. Ini adalah wilayah yang mepet ke Yordania ini. Ini adalah yang pertama. Nah, di daerah ini yang namanya West Bank ini, tepi barat ini adalah orang-orang Palestina yang terjajah. Jadi orang-orang Palestina yang terjajah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di TV-TV ada anak diculik, tiba-tiba ada keluarga dikeluarin dari rumahnya, ada orang marah-marah kenapa tanah saya diambil, gitu kan ya. Padahal kamu kan bukan orang sini. Enggak, pokoknya di rumah saya. Terus dia diusir paksa oleh tentara. Terus kemudian ada orang-orang lagi nongkrong, ada mobil lewat ditembakin. Terus orang-orang lagi jalan ditembak pakai drone mati. Nah, itu semua di West Bank. Ini orang-orang terjajah.
Kalau Bapak Ibu juga lihat di Instagram misalnya, ada tembok-tembok yang mereka bangun untuk misah-misahin. Ibaratnya kalau di sini per RT itu dipisah-pisah jadi 3 bisa jadi. Jadi ada checkpoint yang banyak orang meninggal gara-gara nggak bisa masuk dan keluar dari checkpoint itu. Ini di West Bank. Ini adalah orang-orang Palestina yang terjajah. Ini daerah yang pertama. Yang kedua namanya Gaza. Ini yang sering kita dengar. Kalau misalnya di Instagram atau di TV yang tiba-tiba ada masjid, ada rudal, duar, hancur, itu di Gaza. Jadi ada perumahan, buar, meledak semua, itu Gaza. Ada tank lewat, nah itu Gaza tuh. Jadi pasti bukan di West Bank, tapi di mana? Di Gaza. Karena Gaza ini tempat orang Palestina tapi tidak terjajah, karena mereka masih ngelawan. Nah inilah yang sering disebut sebagai markasnya Hamas. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di di TV atau di Instagram, Akang Abu Ubaidah itu kan ya itu adanya di mana? Di Gaza, bukan di West Bank. Karena West Bank ini tidak banyak orang Hamas atau hampir tidak ada. Yang di sini adalah PLO itu atau Fatah yang ada di West Bank atau di tepi barat Sungai Yordan. Sedangkan di Gaza ini adalah orang-orang yang masih melawan, yang sampai sekarang sudah 100 hari lebih itu dibombardir. Mereka masih ngelawan gitu ya. Nah, kalau kita gedein lagi kayak gini nih kira-kira ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dengar ada kata-kata Jenin, lalu kemudian Nablus gitu ya, Ramallah, Yeriko, Bethlehem ini tempat lahirnya Yesus Kristus, lahirnya Nabi Isa. Hebron ini tempat meninggalnya Nabi Ibrahim. Nah ini semua letaknya di West Bank, termasuk kota Baitul Maqdis atau Yerusalem itu juga adanya di West Bank. Walaupun wilayahnya ini adalah wilayah Israel. Kok bisa? Nanti mudah-mudahan kita sampai ke situ. Kalau nggak sampai ya nanti kita lanjut lagi lah kajiannya. Tel Aviv ini adanya di sini nih. Tapi kalau misalnya kita lihat ada Gaza Strip atau jalur Gaza, misal kita lihat ada Khan Yunis yang kemarin lagi rame wilayah bagian selatan, atau misalnya Gaza City, nah itu adanya di Gaza Strip. Rafah itu juga ada di sini. Kita semua di Indonesia kan mazhabnya paling banyak adalah mazhab Syafi'i. Nah Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza. Jadi kalau misalnya kita pakai mazhabnya Imam Syafi'i, sebenarnya kita sudah punya hubungan ya dengan Gaza sebenarnya. Juga kalau pernah baca kitab karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, nah itu di sini nih daerah Asqalan. Nah, ini Askelon atau Asqalan, ini adanya dari sini juga. Oke, kalau gitu kita lihat lagi Gaza. Gaza ini punya beberapa pintu. Nah, jadi ini yang warna-warna kuning ini pintunya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini pintunya. Dan yang paling terkenal tentunya adalah namanya Rafah Crossing Point, tempat penyeberangan namanya Rafah. Kenapa ini sangat terkenal? Karena di seluruh pintu-pintu ini cuma satu yang ngarah ke Mesir, yaitu adalah pintu Rafah. Jadi kalau bapak-bapak kemarin ngirim bantuan, Pak Jokowi Presiden ngirim juga bantuan kan ya. Nah bantuannya itu nongkrongnya di mana? Di Rafah. Karena sampai sekarang pintu Rafah ini nggak dibuka. Ini ada ratusan ribu truk yang nunggu di pintu Rafah agar bisa masuk ke dalam Gaza. Karena terjadinya di sini kan parah banget di sini nih. Contoh misalnya ya, kemarin kan ada gencatan senjata 7 hari tuh. Palang Merah Internasional itu bilang bahwasanya mereka perlu sekitar 1.500 truk per hari untuk bisa bantu kemanusiaan yang ada di Gaza saking parahnya kerusakan di sana. Tapi yang boleh masuk itu cuma 30 truk aja. Berarti ada ratusan ribu truk tuh masih nunggu di sana. Lah pertanyaannya, kok bisa mereka truk itu nggak bisa masuk? Karena tidak dibuka sama pemerintah Mesir, juga tidak dibuka sama pemerintah Israel. Artinya Israel dan Mesir ini kerjasama, nggak bisa buka pintu sana sehingga Rafah itu banyak sekali truk-truk yang nunggu bisa masuk. Nah kita nggak tahu tuh kalau misalnya kemarin ada yang ngirim makanan dan segala macam masih bagus atau enggak makanannya dan seterusnya. Tapi apakah bantuan bisa masuk ke sini? Bisa, tapi bukan lewat jalur resmi. Karena pintunya ditutup, tapi bisa masuk lewat jalur-jalur yang lain. Misalnya contoh ya, seperti yang sudah dipublis itu ya jalur-jalur terowongan-terowongan bawah tanah itu. Nah jadi itu adalah tentang Gaza. Nah sekarang kita coba kenalan dulu dengan Baitul Maqdis. Ini adalah salah satu gambar Baitul Maqdis yang sangat terkenal, negeri para nabi. Kenapa? Karena gini, ada yang tahu berapa nabi dan rasul yang disebut di dalam Al-Quran? 20? 20 berapa? 25. Sudah pada hafal? Kan ada lagunya. Sudah pada hafal? Kan ada lagunya kan ya? Adam, Idris kan gitu ya. Berapa ada? 25 ya. 25 nabi dan rasul. Nah, kenapa disebutkan dengan negeri para nabi? Karena nabi-nabi itu banyak yang dari sana dan aktivitasnya di sana.
Kira-kira nih kalau seandainya di dalam Al-Quran itu ada 25 nabi dan rasul yang ditulis di dalam Al-Quran, kira-kira menurut Bapak Ibu berapa yang ada di Baitul Maqdis? Ada berapa kira-kira? Ada yang mau nebak gak? Berapa? Hah? Berapa? Kira-kira aja kira-kira berapa? 10? Lebih? 15? Lebih? 20 kurang? 19 tepat. 19 nabi di antara 25 itu dipastikan ada di Baitul Maqdis. Itu dipastikan. Jadi tempat ini sesak sekali dengan jejak para nabi, karena memang ini bumi para nabi. Andai kan Bapak Ibu sekalian itu sempat pergi ke sana dan nginjak tempat ini, Bapak Ibu sekalian, nih kota yang ini, maka Bapak Ibu dipastikan dimanapun menginjak pasti ada nabi di situ pernah nginjak juga. Kenapa? Karena di tempat inilah juga Rasulullah ketika Isra itu pernah memimpin sholat akbar para nabi. Jadi kata Rasulullah total itu ada 124.000 nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah. Dan semuanya pernah diimami oleh Rasulullah di Baitul Maqdis. Jadi kalau kita sempat ke sana nanti, mudah-mudahan gitu kan ya Allah ngizinin, itu nanti kita pasti ketika kita sholat di situ itu udah pasti kita akan nginjak tempat-tempat para nabi. Nah, itu adalah menurut 3 agama besar. Nah, orang-orang Nasrani juga percaya di situ ada tempat suci. Misal apa? Ini ada namanya Bukit Golgota. Kalau Bapak Ibu tahu, Bukit Golgota ini adalah bukit yang diyakini oleh orang-orang Kristen sebagai bukit tempat Yesus disalib. Tapi itu kan keyakinan mereka ya. Kalau keyakinan kita kan kita tidak yakin Yesus disalib, tapi keyakinan mereka yakin Yesus disalib. Dan di situ juga ada salib tempat Yesus dulu disalib. Kata mereka disimpan di situ, namanya Bukit Golgota. Di situ juga ada tempat namanya Kenekel. Kenekel ini tempat apa? Kenekel ini tempat Yesus dikhianati setelah makan malam. Nah, makan malamnya tuh di situ. Jadi makan malam terakhir sebelum Yesus disalib. Nah, ini ceritanya ini. Ini gambarnya gereja Makam Kudus, tempat disimpannya salib, tempat Yesus disalib. Dan ini tempat makan Yesus sebelum terakhir disalib itu. Itu orang-orang Nasrani perginya ke sini. Mereka sebut dengan Holy Land. Mereka sebut sebagai tanah suci. Jadi kalau kita itu ke tanah suci, kita bilang saya mau kemana? Ke tanah suci. Tanah suci bagi kita di mana? Haramain, Mekah dan Madinah. Nah, kalau mereka, bagi mereka sampai sekarang nih mau kemana? Tanah suci ya, berarti di sini. Namanya Yerusalem. Tapi kalau bagi Rasulullah, kota Baitul Maqdis. Nah, gimana dengan Yahudi? Yahudi juga sama, meyakini adalah tanah terjanji, tanah suci juga bagi mereka. Setidaknya di dalam kitab mereka, ini adalah wilayah yang digariskan yang mereka yakin sebagai tanah terjanji bagi mereka orang-orang Israel atau Bani Israel. Nah, itu ceritanya tuh. Nah, kalau gitu kita lihat kenalan dulu. Yang mana Masjidil Aqsa? Semuanya. Yang mana Masjidil Aqsa? Yang kotak gitu kan. Bukan yang ini nih. Bukan yang ini. Yang kotak kan. Oke, ini gambarnya salah ya. Jadi ini saya sengaja ngambil gambar yang salah. Ini bukan Masjidil Aqsa. Dulu ketika saya baru masuk Islam, orang bilang ini Masjidil Aqsa tuh yang warna emas, Ustaz. Ternyata salah. Bukan ini Masjidil Aqsa. Ada orang bilang bukan Ustaz, bukan itu, tapi yang abu-abu itu juga bukan Masjidil Aqsa. Tapi yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa adalah seluruh kompleks ini. Ini adalah Masjidil Aqsa. Seluruh kompleks ini namanya Masjidil Aqsa. Yang menarik adalah Bapak saya pernah nanya, Lik, bukannya katanya Nabi Muhammad itu pernah Isra ke Masjidil Aqsa, ke Palestina? Iya, saya bilang. Ke Yerusalem, Lik? Iya. Kata siapa, Lik? Itu ada di dalam Al-Quran, saya bilang. Tapi kan ketika zamannya Nabi Muhammad belum ada gedung, belum ada masjid di situ. Karena bapak saya ngirain, sebagaimana orang-orang Muslim yang biasanya ngirain masjid itu bangunan, kan gitu kan ya. Sebenarnya masjid itu bukan bangunan, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang dimaksud dengan masjid menurut definisi para ulama dan definisi Rasul tentunya adalah cuma tempat yang punya 2 syarat aja. Satu, ada batas. Jadi ada batas masjidnya, dipatok. Ini batas masjidnya ya, iya. Yang kedua ada mihrab, ada arah kiblat. Itu aja udah. Nah, berarti ketika Rasul ke sana, itu sudah jadi masjid belum? Sudah. Dari kapan ini jadi masjid? Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, bangunan pertama kali yang dibuat di atas muka bumi itu apa? Maka Rasul menjawab Masjidil Haram. Itu bangunan pertama di atas muka bumi. Yang buat siapa? Nah, ini ulama-ulama berbeda pendapat. Ada yang berkata yang buat Masjidil Haram itu adalah malaikat Jibril. Ada yang berkata yang buat Masjidil Haram adalah Nabi Adam sebagai tempat pertama untuk menyembah Allah.
berdasarkan hadis-hadis saya kok lebih cenderung pada yang buat adalah malaikat Jibril. Karena ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah itu punya tempat malaikat tawaf di Baitul Izzah, di langit. Jadi di langit itu ada tempat tawafnya para malaikat tuh. Nah, dan Allah membuat tempat yang sama itu kopiannya di bumi. Nah, itulah Masjidil Haram. Nah, jadi adalah yang buat entah malaikat, entah Nabi Adam. Tapi yang jelas itu bangunan yang pertama. Nah, lalu bangunan yang kedua apa katanya para sahabat? Rasul menjawab, bangunan yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Berapa jarak di antara keduanya? Maka Rasul menjawab 40 tahun. Jadi bisa dibayangin ya, bumi ini diciptakan. Bangunan pertama yang ada di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Bangunan kedua adalah Masjidil Aqsa. Jadi dari dulu itu sudah masjid. Nah, di sini orang Yahudi tempatnya ngumpul tuh di sini tuh. Nah, ini tempat orang Yahudi ngumpul nih. Monggo Pak, silahkan masuk. Jadi ini tempat orang Yahudi ngumpul nih. Jadi untuk apa? Karena mereka meyakini tempat ini sebagai tempat yang terakhir, satu-satunya peninggalan Haikal Sulaiman. Nanti kita cerita, mudah-mudahan sampai. Ini ada Masjid Al-Qibli, tempat Rasulullah Mi'raj, dan Masjid Kubah Batu atau Masjid Kubbatu Sakhroh. Kalau aslinya kayak begini, cantik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah Masjidil Aqsa. Yang mana Masjidil Aqsa? Semua kotak-kotak ini adalah Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita lihat ukurannya, dimensinya, bentuknya itu plot identik kembar sama Masjidil Haram. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat pertama kali Masjidil Haram itu bentuknya kayak seperti apa, sampai sekarang bentuknya ya dimensinya begini. Jadi dimensi bentuknya sama-sama kiblat juga. Ini pernah jadi kiblat, Masjidil Haram juga kiblat. Dan kalau di Masjidil Haram ada Zam-Zam, ada sumur Zam-Zam, di sini juga ada sumur juga. Kan kalau identik berarti kan pasti satu ada yang lain ada. Kalau Allah bilang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Berarti di Masjidil Aqsa ada sumur gak kira-kira? Ada. Sumurnya apa namanya? Namanya sumur Sariyah atau telaga Sariyah. Di dalam suratul Maryam dikatakan wa ja'ala rabbuki tahtaki Sariyah, dan Allah menjadikan ketika Nabi Isa itu lahir di bawahnya itu ada telaga Sariyah. Kalau dulu Nabi Ismail itu Nabi Ismail ditinggal di sana, dari kakinya muncul sumur Zam-Zam. Ketika Nabi Isa lahir ada sumur Sariyah di sana. Ternyata sudah diteliti sama orang, kemarin ada S3 di bidang sejarah, ngambil sampel air di Telaga Sariyah, lalu dibandingkan dengan air Zam-Zam. Ternyata airnya kembar identik. Jadi khasiatnya sama, komposisinya juga sama. Nah, ini adalah Masjidil Aqsa. Keren ya, bagus ya. Nah, itu adalah Masjidil Aqsa. Coba kita lihat ini jam berapa? 4:42. Sudah lapar Bapak Ibu sekalian? Karena ini pasti nggak akan selesai sih. Oke, kalau gitu itu cuma pendahuluan aja yang mudah-mudah, kita masuk ke yang sulit. Oke, ini yang sulit ya. Bapak Ibu sekalian boleh tarik nafas dulu biar kita bisa untuk yang sulit. Ini silsilah Nabi dan Rasul. Jadi ini silsilah Nabi dan Rasul. Kita bisa lihat ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Solih, dan segala macam. Itu semua ada di sana tuh. Sampai yang terakhir tentu saja adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat Nabi Muhammad ini, kalau kita tarik garisnya itu berasal daripada Nabi apa? Ismail. Itu dari Nabi Ismail. Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Nabi Isa. Coba lihat di mana Nabi Isa? Terakhir kan ya, Nabi Isa. Ibunya namanya Maryam. Naik ke atas Sulaiman, Daud, lalu kemudian naik lagi ke atas tuh sampai ke Yusuf, Yakub, gitu kan ya, Ishak sama Ismail ketemu dengan yang sama, yaitu adalah Ibrahim. Maka coba lihat nih, ini ada Adam, ini ada Ibrahim. Coba fokus dulu ke sini, Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang dikatakan sebagai Abul Anbiya, sebagai bapaknya para nabi. Karena nanti dari Nabi Ibrahim akan turun Ismail dan Ishak. Dari Ishak banyak sekali nabi-nabi. Dari Ismail akan jadi nabi terakhir, yaitu adalah pemimpin daripada para nabi, yaitu adalah Rasulullah Muhammad. Maka ini penting bagi anak-anak, kalau bapak ibu sudah masih punya anak kecil atau yang sudah punya cucu, ini penting sekali. Katanya para sejarawan, kita para sejarawan di bidang agama itu banyak berdiskusi. Terakhir kali kita berdiskusi tentang bagaimana urutan mempelajari sejarah.
Dan semua sejarawan tentu saja sepakat bahwa pertama kali yang dipelajari adalah Nabi Muhammad. Maka ini adalah yang kita pelajari pertama. Kita belajar tentang sejarah Nabi Muhammad. Tapi kita tidak akan pernah memahami secara utuh tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita belajar tentang Nabi Ibrahim. Jadi urutannya pertama adalah Nabi Muhammad, lalu setelah itu baru belajar tentang Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sebenarnya membawa misinya Nabi Ibrahim. Misal, yang sudah pernah umroh atau haji, coba kita lihat tuh, umroh dan haji itu kan semuanya kan ibadah Nabi Ibrahim. Ya enggak sih? Cerita tentang keluarganya Nabi Ibrahim kan ya. Coba mulai dari tawaf. Itu yang pertama kali mendirikan dasar-dasar Ka'bah siapa? Ibrahim. Ibrahim tawaf di situ juga. Sa'i itu kerjaannya siapa? Kerjaannya Bunda Hajar, keluarganya Nabi Ibrahim. Minum air Zam-Zam itu muncul di kakinya Nabi Ismail. Lalu kemudian ketika kita misalnya Idul Adha misalnya, itu juga memperingati penyembelihan Nabi Ismail. Sebenarnya kalau kita lihat Rasulullah itu paling mensejajarkan paling mengidentikan dirinya dengan Nabi Ibrahim. Misal, suatu waktu Rasul menjelaskan setelah Isra Mi'raj, aku ketemu dengan Nabi Musa. Kata Rasulullah, Nabi Musa itu bentuknya kayak Bani Syanu'ah, kata Rasulullah. Seperti apa? Badannya itu sawo mateng, jadi kayak coklat, gede badannya dan berotot. Ya para nabi itu semuanya berotot ya, six pack gitu kan ya. Lalu kemudian saya ketemu dengan Nabi Isa, kata Rasulullah. Nabi Isa itu wajahnya senantiasa kayak basah, kayak habis wudhu, kata Rasulullah. Rambutnya itu agak tergerai dan bergelombang, dan wajahnya ganteng dan seperti seorang sahabat namanya Urwah bin Mas'ud. Itu adalah Nabi Isa. Lalu kemudian Rasul katakan, sedangkan Nabi Ibrahim aku juga ketemu. Nah kalau kalian mau lihat seperti apa Nabi Ibrahim, kata Rasulullah, wajahnya paling mirip dengan saya. Itu kata Rasulullah. Berarti Rasul mengidentikan diri dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selain punya nama julukan Abul Anbiya, juga punya julukan apa? Khalilullah. Khalilullah artinya kekasih Allah. Di antara 25 nabi dan rasul yang punya julukan atau yang punya nama panggilan Khalilullah cuma 2. Pertama Nabi Ibrahim, yang kedua siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebut dengan Khalilullah atau kekasih Allah. Jadi kalau mau paham tentang Nabi Muhammad harus belajar tentang Nabi Ibrahim. Dan kalau sudah belajar Nabi Ibrahim, akan sempurna pemahaman itu kalau kita belajar Nabi Adam. Nah jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Setelah itu baru bahas Nabi yang paling banyak dibahas di dalam Al-Quran, Nabi Musa. Setelah itu baru Nabi Yusuf. Setelah itu baru Nabi Isa. Baru insya Allah sempurna bahas tentang Bani Israel. Oke, berarti kita sekarang bahas dulu, fokus pada Nabi Ibrahim, supaya kita nanti tahu Bani Israel ini kok bisa jadi kayak gitu. Oke, pertama-tama Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim lahir? Di mana Nabi Ibrahim lahir? Di dunia, bagus. Di mana Nabi Ibrahim lahir? Nah ini coba lihat, sekarang namanya Irak. Tapi dulu bukan namanya Irak. Dulu namanya adalah Mesopotamia. Jadi kalau kita belajar sejarah, pernah belajar Mesopotamia. Nah itu adalah daerah bulan sabit subur, namanya Mesopotamia. Di mana itu bulan sabit subur? Dari sini nih. Nah ini dari sini memanjang kayak gini sampai ke Mesir. Nah ini bulan sabit subur nih. Bentuknya kayak bulan sabit. Ini Mesopotamia. Lebih tepatnya kotanya namanya Ur-Kasdim, yaitu adalah ibu kota daripada Mesopotamia, namanya Ur-Kasdim. Dalam bahasa Inggris Chaldean. Makanya orang-orang sejarah sebut Abraham of Chaldean. Jadi Abraham dari Ur-Kasdim, atau bahasa kita Ibrahim. Abraham sama Ibrahim sama atau tidak? Sama gitu kan ya. Abraham, Ibrahim sama, lahirnya di kota Ur-Kasdim, Mesopotamia. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa bapaknya atau orang tuanya itu adalah yang membuat patung. Jadi bisa kita bayangin ya. Tapi emang betul Ustadz itu bapaknya yang buat patung? Wallah bisawab. Karena ada mufasir yang mengatakan bukan bapaknya tapi pamannya. Karena kalau keturunan para nabi itu biasanya baik-baik, nggak ada yang bikin patung, gitu ya. Tapi yang jelas di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu keluarganya atau orang tuanya adalah pematung. Nah, ketika dia itu mematung, orang tuanya atau keluarganya itu, dia datang dengan sebuah misi membawa tauhid. Nah, setelah tauhid, kemudian setelah itu dia mencoba untuk menghancurkan patung-patung tadi karena merusak ketauhidan, dan kita udah tahu lah ceritanya. Nabi Ibrahim ngancurin seluruh patung, lalu kemudian dikaitkan kapaknya pada yang paling gede, lalu kemudian setelah itu
Nabi Ibrahim debat sama Raja Namrud, kemudian Nabi Ibrahim dibakar gak mempan. Nah, ketika selesai dibakar itulah dia diusir sama keluarganya. Setelah dia diusir sama keluarganya, beliau berjalan-jalan ke sebelah utara. Ini jalurnya nih, supaya kita ngerti dari mana datangnya Bani Israel. Nah, coba lihat dia jalan kemana? Dia jalan ke arah Turki. Kalau sekarang ada tempat namanya Haran. Haran ini di sini dia ketemu dengan penduduk penyembah bintang-bintang. Di dalam Al-Quran diceritakan, Nabi Ibrahim berkata, Tuhan saya bintang. Setelah melihat bulan berkata, Tuhan saya bulan, karena lebih besar. Setelah itu dia melihat matahari, dia bilang, ini aja Tuhan saya, karena Tuhannya lebih bercahaya. Tapi ketika matahari itu tenggelam, maka Ibrahim bilang, enggak, kita sembah Allah aja. Nah, itu adalah Nabi Ibrahim berdakwah di sini, di kota namanya Haran. Sekarang namanya Sanli Urfa. Yang menarik ketika kita main ke sana bareng dengan anak-anak, kita datang ke sebuah museum. Di situ ada satu batu menggambarkan peradaban Mesopotamia. Sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 2400 atau 3200 atau mungkin 2800-an. Kita lihat ada gambar kayak gini Bapak Ibu sekalian. Tuh lihat tuh. Lihat tuh penyembahan orang zaman dulu. Ini batunya udah berapa ribu tahun, berarti sekitar 5000 tahun batunya ini. Lihat tuh, ada gambar apa di sini? Bintang. Ini gambar apa nih? Bulan. Ini gambar apa nih? Matahari. Berarti benar yang disembah itu 3 itu. Padahal Al-Quran itu ya luar biasanya Al-Quran. Ya, artinya Rasul tidak ada di masa lalu, tapi itu digambarkan dengan sangat jelas oleh Al-Quran. Bahwasanya dulu ada penyembah bintang, ada penyembah bulan, ada penyembah matahari. Nah, setelah itu kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya kemana? Ke Palestina. Disitulah beliau mendapatkan anak dari istrinya yang muda atau yang tua? Yang muda atau yang tua? Yang muda. Namanya Bunda Hajar. Bunda Hajar punya anak namanya Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail itu anak tua atau anak muda? Anak tua. Setelah Nabi Ismail lahir, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk hijrah. Pergi kemana? Kota Makkah. Nah, itu coba lihat tuh tugasnya Nabi Ibrahim ya. Jalan-jalannya jauh nggak? Jauh nih. Lihat ya, dari Urkasdim ini berapa ribu kilometer nih jalan ke sini nih. Tuh sampai ke Palestina. Dari Palestina jalan lagi ke kota Mekah. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau sekarang kayak orang Jawa ya, jalan-jalan wae. Nah, ini adalah jalan sampai ke kota Mekah. Nah, di situ kemudian ditinggalkan anaknya Nabi Ismail, kemudian beliau balik lagi ke kota Palestina atau ke wilayah Palestina. Nah, setelah kemudian Ibrahim membawa Hajar dan Ismail sampai ke sana, beliau balik lagi ke Palestina. Disitulah Nabi Ishak lahir. Itu kan ya, Nabi Ishak lahir di Palestina. Nah, nanti kita lihat nih, setelah Nabi Ishak lahir di Palestina, Nabi Ishak nanti punya anak. Siapa namanya? Yakub. Nabi Yakub. Berarti Nabi Yakub ini siapanya Nabi Ibrahim? Cucunya. Bapaknya Ishak. Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim adalah kakeknya Nabi Yakub. Dan setelah Nabi Yakub lahir, beliau jalan lagi balik ke kampung halaman bapaknya. Yaitu adalah dari mana? Kakeknya. Yaitu adalah kota Urkasdim atau Irak tadi, Fadan Aram namanya. Ke kota Mesopotamia lagi, daerah Mesopotamia lagi, jalan lagi sana. Nah, disitulah beliau punya anak-anak. Nah, ini anaknya Nabi Yakub. Coba lihat ya. Ini ya, lihat ya. Abraham atau dalam bahasa Arab siapa? Ibrahim. Istrinya siapa? Sarah. Kalau istri satu lagi Hajar. Sarah dan Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak itu yang sono. Kalau di kita jadinya Ishak. Jadi kalau Ishak Newton, kalau di Indonesia panggilannya adalah Ishak gitu ya. Nah, Ishak punya istri namanya Rebeka. Rebeka ini dalam bahasa Arab Ribkah. Jadi kalau misalnya punya anak, boleh nggak Ustaz namanya Rebeka? Boleh aja, nggak ada masalah ya. Sama aja artinya itu kan ya. Rebeka atau Ribkah. Nanti namanya Ishak sama Ribkah ini punya anak namanya siapa? Yakub atau Jacob. Jacob atau Yakub ini nama julukannya atau nama lainnya, panggilannya adalah Israel. Panggilannya siapa nih? Yakub panggilannya siapa? Israel. Artinya adalah
yang dekat dengan Allah, kekasih Allah. Saking banyaknya beliau beribadah, Yakub ini soleh banget, dipanggilnya adalah Israil. Oke, saya ulangi ya. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ibrahim tadi bergelar Khalilullah. Sedangkan punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Soleh banget, dipanggil siapa? Israil. Dan karena soleh istrinya 4. Oke, karena soleh istrinya 4. Kalau Ustaz Felix belum terlalu soleh, jadi istrinya 1. Enggak enak banget ya. Nabi Yakub gelarnya siapa tadi namanya? Israil. Istrinya berapa? 4. Perkenalkan istri pertamanya namanya Lia. Namanya siapa? Lia. Atau bahasa baratnya Leah. Leah atau Lia. Dalam bahasa Arab Lia, dalam bahasa barat Leah. Lia. Oh, berarti ini adalah salah satu diambilnya inspirasinya dari Nabi Yakub istrinya. Ini yang tua namanya Lia. Yang muda namanya Rohil atau Rachel. Rohil atau Rachel. Lia sama Rachel ini satu keluarga, satu saudaraan. Nama bapaknya Laban. Jadi Laban ini punya 2 anak, Lia sama Rachel atau Rohil. Yang lebih cakep yang mana? Rohil lebih cakep. Dan itu cakepnya bukan lebih lagi, tapi perempuan tercakep sedunia waktu itu adalah Rohil. Maka nanti lihat Lia nanti punya anak itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 anaknya itu. Nanti kemudian Rohil cuma punya anak 2, yaitu adalah Yusuf dan Bunyamin. Yusuf ganteng atau enggak? Ganteng, karena ibunya paling cakep sedunia. Nah, tetapi kalau orang-orang Indonesia kadang-kadang maunya kan baca surat Yusuf pas lagi hamil supaya anaknya ganteng. Nah, mohon tahu diri lah ya. Itu Yusuf ganteng karena ibunya cakep. Lah kalau kita nanti baca surat Yusuf tiba-tiba anak kita cakep, nanti jadi fitnah. Oke. Nah, ini adalah Lia dan Rachel. Lia punya pembantu asisten rumah tangga namanya Zilfa atau Zalfa atau dalam bahasa baratnya Zilpah. Sedangkan Rohil punya asisten namanya Bilhah. Maka dua-duanya dinikahi juga oleh Nabi Yakub. Atau gelar Nabi Yakub tadi siapa? Israil. Lihat, Lia punya 6 anak, Ruben, Simon, Lewi, Yuda, Isahar, Zebulun. Ini 6. Lalu kemudian Zilfa punya 2 anak, Gad, Asyar. Bilha punya 2 anak, dan Naftali. Rohil atau Rachel punya 2 anak lagi, Yusuf dan Bunyamin. Berarti 6 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berapa? 12. Anaknya siapa ini 12? Yakub. Atau nama gelarnya siapa? Israil. Anak 1 namanya Ibnu. Ibnu itu artinya 1 anak. Contoh misalnya, saya itu nama bapak saya Iwan. Berarti saya bisa juga dipanggil Ibnu Iwan, anaknya Iwan, karena bapak saya namanya Iwan misalnya. Tapi kalau banyak namanya jadi Bani. Kalau banyak namanya jadi Bani. Itu adalah kalau banyak. Berarti anak 12 ini anaknya siapa? Dalam bahasa Arab jadinya Bani Israil, artinya anak-anaknya Israil. Andai kan nanti contoh misalnya Ustadz Karwa punya banyak anak misalnya 12 misalnya tapi saya harus 4 misalnya. Nah misalnya punya anak banyak misalnya, nanti bisa disebutkan Bani Karwa, boleh, nggak ada masalah. Ada teman saya punya anak walaupun bapaknya sudah nggak ada, namanya Bani siapa? Bani Soleh pada saat itu. Itu sekali ngumpul itu nyewa 1 hotel. Ya karena yang ngumpul 400-an orang. Bani Soleh tadi itu. Karena siapa ya? Kalau nggak salah buyutnya namanya Soleh, terus anaknya banyak banget tuh. Ada berapa belas anaknya, masing-masing punya anak lagi, masing-masing punya anak lagi, banyak lagi. Nah, jadi 400 orang ngumpul yang disebut nama yang dihormati gitu kan ya. Nah, berarti ini ceritanya sudah jelas namanya siapa? Bani Israil. Yang paling ganteng siapa? Yusuf paling ganteng. Nah, Yusuf ini selain paling ganteng, dia mewarisi bapaknya. Maka dia bilang di dalam Al-Quran, Bapak, saya mimpi. Pernah ingat kan ya? Mimpi apa? Saya ngelihat ada matahari, ada bulan, dan 11 bintang-bintang. Aku melihat mereka semuanya bersujud kepadaku. Yang menariknya adalah ketika saya baca itu, saya merinding juga tuh ketika saya baca. Kenapa? Coba lihat ya. Apa kata Yusuf tadi? Bapak, saya melihat ada matahari, ada bulan,
ada 11 bintang-bintang yang lain. Pertanyaannya adalah matahari, bulan, bintang-bintang itu barang, benda atau manusia? Benda atau manusia? Benda. Dalam bahasa Inggris aja itu ada sebutan kata ganti untuk benda, ada kata ganti untuk manusia. Contoh, kalau di dalam bahasa Arab, bahasa Inggris ada he, ada she, ada it. Kalau he, she untuk manusia atau benda? Kalau it untuk apa? Untuk benda, gitu kan ya. Nah, itu tadi matahari, bulan, bintang-bintang itu benda atau manusia? Dalam bahasa Arab ada kata ganti benda, ada kata ganti manusia. Lucunya adalah, coba baca di dalam Al-Quran, ketika Nabi Yusuf berkata, saya melihat ada matahari, ada bulan, ada 11 bintang-bintang yang lain. Di dalam Al-Quran dikatakan ra'aituhum sajidin, aku melihat manusia-manusia itu bersujud kepadaku. Berarti Nabi Yusuf ketika masih mimpi pas masih kecil, dia sudah tahu belum siapa itu mataharinya? Bapaknya. Dia udah tahu belum? Udah tahu, karena dia pakai kata gantinya manusia. Dia sudah tahu belum itu bulan itu adalah ibunya? Tahu. Dia tahu nggak 11 yang lain itu adalah saudara-saudaranya? Dia tahu. Dia tahu semua yang akan terjadi. Pertanyaannya, bapaknya tahu nggak yang dimaksud itu siapa? Tahu. Berarti dua-duanya sudah tahu bakal ada masalah. Dua-duanya, bapaknya sama Nabi Yusuf sudah tahu mereka bakal ada masalah. Makanya ketika ada 10 orang, yang lain ini kan Bani Israel 10 orang agak-agak bandel, pikirannya sudah agak benar sebenarnya. Kenapa? Karena mereka iri. Iri itu adalah semacam kayak gini. Nenek moyangnya daripada dosa itu adalah salah satu iri. Itu nenek moyangnya dosa. Coba lihat iblis. Kenapa iblis banyak membangkang? Gara-gara iri ngelihat manusia. Nah, ini ada 12 Bani Israel. Bunyamin gak ikut-ikutan karena dia adalah adiknya Yusuf. Yusuf jelas yang dizolimi. Ada berapa yang bermasalah di sini? 10 orang bermasalah. Mereka iri dengan Yusuf. Kayaknya bapak kita lebih sayang sama anak yang itu tuh. Masa kita gak disayang? Nah, berarti Yusuf udah tahu dia akan banyak masalah sama saudara-saudaranya? Tahu. Bapaknya tahu bahwa ini akan ada masalah? Tahu. Maka ketika 10 anak yang lain bilang, "Bapak, kita mau ngajak Yusuf jalan-jalan nih." Apa kata bapaknya? Gak usah, jangan. Kenapa? Nanti bakal bahaya. Karena bapaknya sudah tahu ini Yusuf bakal dizolimi. Karena bapaknya tahu Bani Israel yang 10 ini bermasalah. Lihat dari awal Bani Israel ini belum munculnya sudah bikin masalah. Bisa dipahami ya? Sudah bikin masalah. Terus kita bertanya-tanya, kok bisa mereka tuh kejem banget ya? Jangankan sama manusia, ini loh sama saudara sendiri loh. Sama saudara sendiri aja mereka iri. Sama saudara sendiri aja mau dibunuh. Jadi kita ngerti bahwa ini penyakitnya dari awal sudah muncul. Jadi bayangin ya, jangan ngajak Yusuf main. Gak apa-apa lah Pak, kita ajak Yusuf main. Jangan. Bapak gak percaya sama kami. Ketika sudah muncul itu, maka Nabi Yakub bilang, udah ajak pergilah. Karena kalau Nabi Yusuf melarang pada saat itu, Nabi Yakub melarang untuk bawa Yusuf pada saat itu, maka seluruh orang-orang yang lain saudaranya berkata, bener kan Bapak lebih sayang sama Yusuf? Kami ngajak main aja nggak boleh, kami aja nggak dipercaya. Maka Nabi Yakub ketika sudah keluar Yusuf, dia udah nangis. Kenapa? Karena dia udah tahu pasti nggak balik ini anak. Dan Yusuf mau nggak diajak? Mau. Padahal dia tahu nggak bakal dapat masalah. Tahu dari awal. Maka ketika dia dapat masalah, dibuang ke sumur. Padahal awalnya mau dibunuh, dia juga sudah. Pokoknya yang sudah terjadilah. Anak 10 dibalik bawa baju Yusuf yang sudah berdarah. Bapak, anakmu sudah dimakan serigala. Bapaknya nangis sampai matanya buta. Bayangin, kisahnya ngeri banget, sedih banget. Yusuf kemudian masuk ke sumur, ditemukan sama seorang pedagang, dijual dengan harga sedikit, jadi budak, pergi ke Oke, kalau kita sudah kita lihat nih. Nah, Yakub lahir di situ, kemudian jalan ke tempat aslinya. Dari situ Nabi Yusuf dibuang ke Mesir. Sudah paham ya secara spasial ya. Kerjaannya dari Ibrahim dari Irak, Mesopotamia, hijrah ke Palestina, lalu punya Yakub balik lagi ke sana. Lalu setelah Yakub ke sana, lalu kemudian 12 anak salah satunya dibuang ke Mesir. Berarti sekarang Bani Israel ada di mana? Mesopotamia. Sementara satu saudaranya adanya di Mesir. Apakah lengkap penderitaan Yusuf di Mesir? Belum selesai. Ketemu dengan perempuan cakep, ngajak berzina, gitu kan ya. Ini bukan main-main loh. Yang ngajak zina bukan ibu-ibu Kendondong Raya, bukan. Atau ibu-ibu kompleks Kendondong, bukan. Atau Villa Citra, tidak. Ini yang ngajak zina siapa? Yang ngajak zina ini istri pejabat. Kira-kira kalau istri pejabat speknya bagus atau speknya biasa? Speknya bagus.
karena jelas terawat, skincare-nya bagus gitu kan ya, bisa ngapa-ngapain. Nah dia ngajak zina Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mau nggak? Di dalam Al-Quran Nabi Yusuf nafsu juga, ya kan ya. Di dalam Al-Quran coba perhatikan kata-katanya, wahammat bihi wahamma biha. Kata-katanya sama, ham. Nabi Yusuf nafsu kepada perempuan ini sama seperti perempuan nafsu kepada Nabi Yusuf, sehingga Allah menyelamatkan Nabi Yusuf sehingga nggak jadi untuk berzina karena dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Allah kirimkan wajah bapaknya, sehingga ketika udah ingat bapaknya, ya nggak mau, saya nggak mau berzina. Setelah nggak mau berzina, dia dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara ketemu dengan dua orang. Dua orang bilang, saya mimpi nih, tolong dong ditafsirin. Yusuf bilang, satunya mati, satunya hidup. Gitu kan ya. Lah, yang satu hidup keluar dari penjara, jadi pejabat. Jadi pejabatnya Raja Mesir. Lalu kemudian ketika Raja Mesir bermimpi, saya bermimpi ada sapi sama gandum. 7 sapi, 7 gandum. 7 sapi yang kurus, 7 sapi yang gemuk. 7 gandum yang kurus, 7 gandum yang gemuk. Gimana ini caranya menafsirkan? Ingat ini orangnya. Oh, saya punya teman di penjara namanya Yusuf. Dia pintar menafsirkan mimpi. Lantas ditafsir oleh Nabi Yusuf. Apa tafsirnya? Ada 7 tahun masa panen raya, ada 7 tahun masa paceklik. Dan Yusuf bilang, gak ada yang bisa ngatur ini kecuali saya. Gak ada yang bisa ngatur kecuali saya. Bayangkan Pak, kalau di Republik Indonesia yang ngatur pangan siapa namanya? Bulog. Kalau Bulog dikasih 7 tahun panen raya, 7 tahun paceklik pun kalau kita udah tahu ya, kira-kira bisa atau enggak? Bisa atau enggak kira-kira? Kayaknya sih bisa. Bisa remuk gitu kan. Kenapa? Ya bayangin ini 7 tahun disimpan loh Ibu sekalian. Saya itu kan mahasiswa pertanian. Walaupun saya belajarnya adalah nanam tanaman dan saya belajarnya adalah panen dan segala macam, saya juga belajar teknologi pertanian, termasuk metode storage, penyimpanan makanan. Ibu-ibu pernah nyimpen daging di dalam kulkas 7 tahun? Kira-kira gimana kalau disimpan 7 tahun? Bisa Ustaz, diasepin, gizinya mungkin udah hilang. Lebih parah lagi, emang masih bisa nggak rusak? Walaupun kita udah asepin kan bisa kita ukur berapa lama penyimpanan kan gitu kan ya. Walaupun udah diawetkan itu susah banget bertahan 7 tahun. Sedangkan Yusuf harus berapa tahun? 7 tahun. Yang disimpan apa? Ada protein hewani, ada protein nabati. Protein nabati diwakilkan dengan gandum, protein hewani diwakilkan dengan sapi. 7 tahun nyimpen, bisa dibayangin. Yang diurus seluruh Mesir. Seluruh Mesir, bisa dibayangin ya. Jadi Nabi zaman dulu tuh profesional. Nabi menunjukkan bahwasanya orang yang dekat dengan agama itu profesional. Kalau zaman sekarang orang-orang dekat dengan agama profesional atau enggak? Kayaknya malah enggak jadi profesional ya. Ada ustadz datang pinjam dulu 100 gitu. Atau misalnya ketika ada orang-orang muslim ya, makin muslim dia makin kadang-kadang utangnya nggak bayar, nggak ditepati dan seterusnya. Orang zaman dulu itu semakin islamis, semakin profesional. Ternyata betul. Nabi Yusuf memimpin di Mesir dan ketika 7 tahun pertama dia buat storage-nya, saya nggak tahu seperti apa. Karena pas saya belajar tentang metode penyimpanan paling bagus itu metode sirogenik ya, yang benar-benar dibekukan di bawah 0 itu. Lalu kemudian bisa disimpan sampai lama banget gitu kan ya. Nah tapi apakah masa lalu ada teknologi itu? Walau misal. Tapi yang jelas 7 tahun itu beliau storage. Bayangin aja untuk kepentingan satu negeri sebesar apa gudangnya. Udah kita gak usah bahas ya. Yang jelas karena Nabi bisa dilakukan. Dan 7 tahun berikutnya betul seperti kata beliau, semua dunia paceklik. Gak ada panen sama sekali. Belas gak ada panen sama sekali. Maka seluruh Mesir itu dicukupi makannya oleh strateginya Nabi Yusuf. Jadi bisa berkuasa banget untuk Nabi Yusuf. Kenapa? Karena dia satu-satunya yang bisa untuk menyimpan dan membagi. Dia distribusikan ke seluruh Mesir. Saat kemudian terjadi paceklik berapa tahun? 7 tahun. Dan ternyata yang paceklik gak cuma Mesir, tapi seluruh dunia juga paceklik. Termasuk tempat kampung halamannya, yaitu adalah Mesopotamia. Paceklik. Bayangin ini dari sini ke sini berapa ribu kilo itu Bapak Ibu sekalian. Negara-negara semuanya datang ke Mesir minta makanan. Jeniusnya Nabi Yusuf. Jadi panennya itu tidak hanya mencukupi Mesir, tapi mencukupi seluruh dunia pada saat itu. Termasuk akhirnya siapa yang kelaparan? 11 saudaranya yang lain. Datanglah mereka ke Yusuf, lalu kemudian sujud minta makanan. Nah kalau Anda jadi Nabi Yusuf, kira-kira diapain tuh saudara-saudaranya?
Oke, kalau misalnya bayangin ya, hidupnya udah sedemikian susah gitu kan ya, gara-gara 10 orang ini pas datang gitu kan ya langsung ya. Itu kalau kita, tapi Nabi Yusuf pemaaf. Akhirnya saudara-saudara dimaafkan, lantas seluruh saudara-saudaranya berikut bapaknya dibopong pergi ke Mesir. Sekarang Bani Israil berarti adanya di mana? Ada di Mesir. Tapi Nabi Yakub nanti wafat dan dimakamkan juga di daerah Palestina. Nah, sekarang Nabi Yusuf dan orang-orang Bani Israel sekarang ada di mana? Mesir. Itu tahunnya 1550 sampai 1200-an. Berarti kita sudah cerita udah berapa tahun tuh? Udah 2000 tahun ya. Dari 3000 sebelum Masehi sampai sekarang 1200 tahun sebelum Masehi ya. Sekitar 1500 tahun lah. Ini udah jam berapa nih? 5:10. Lanjut atau enggak? Udah lapar atau belum? Oke, lanjut dikit lagi ya. Nah, lalu kemudian Nabi Musa berdakwah di Mesir. Setelah berdakwah di Mesir, di sini Bapak Ibu akan tahu, Bani Israel berkembang biak, bertambah banyak. Dan karena memang mereka orang-orang pintar yang dipilih oleh Allah, mereka mulai menyebabkan masalah sosial. Jadi pahami ya, kenapa masalah sosial? Karena tidak mau bertetangga, karena tidak ada RW yang bagus, kira-kira gitu Pak ya. Jadi tidak rukun tetangganya, warga dan tetangga tidak rukun. Kenapa? Karena Bani Israel, mohon maaf banget. Kalau Anda mau lihat kira-kira Yahudi itu kayak apa ya? Itu ada contohnya tuh mungkin ya, kalau di Indonesia mungkin orang-orang Cina, mungkin gitu ya, mungkin. Jadi karena ada masalah-masalah sosial tuh ceritanya tuh. Karena mereka kaya, penduduk lokalnya tidak. Mereka kemudian eksklusif, penduduk lokalnya melihat itu dan segala macam. Maka muncul masalah di Mesir. Tapi tidak hanya itu, orang-orang Yahudi itu mereka selain eksklusif, mereka juga ngambil perkara-perkara jelek dari orang-orang Mesir. Paham ya? Seperti apa? Orang Mesir sangat terkenal dengan sihir. Maka mereka mulai belajar tentang sihir. Mereka mulai belajar tentang penyembahan berhala. Padahal mereka dari dulu sudah tauhid. Tapi setelah Nabi Yusuf wafat, kemudian terjadi masalah. Nah, ditambah Raja Mesir digantikan oleh Fir'aun. Digantikan oleh siapa? Fir'aun. Fir'aun punya dukun. Dia nanya sama dukun, apakah saya akan berkuasa selama-lamanya? Sebentar, saya terawang dulu, kata dukunnya. Nah, setelah dia terawang, dia bilang, Bapak mohon maaf Bapak tidak bakal berkuasa selama-lamanya. Bisa kira-kira saya 3 periode? Nggak bisa, gitu kan ya. Lah kenapa? Karena ada Bani Israel yang nanti akan menggantikan Fir'aun. Ada Bani Israel nih, iya. Siapa? Seorang laki-laki dari Bani Israel. Maka Fir'aun langsung ngamuk. Langsung dia bilang, mulai dari hari ini bikin peraturan. Apa peraturannya? Setiap bayi laki-laki lahir sembelih di depan orang tuanya. Setiap bayi laki-laki lahir sembelih di depan orang tuanya. Coba lihat pertanyaannya ketika kita para sejarawan diskusi ini, kita bilang gini, kok cuma laki-laki? Kenapa perempuan tidak? Lah kan yang jadi ganti ini kan laki-laki, berarti nggak usah perempuan. Pertanyaannya, kalau misalnya kita dikasih tahu ada Bani Israel yang nanti gantiin kita, yang kita sembelih laki-laki doang atau bisa kita sembelih sekaligus perempuan? Bisa nggak sembelih dua-duanya, laki-laki dan perempuan? Bisa. Kenapa Firaun tidak melakukan itu? Kenapa dia cuma nyembelih laki-laki, nggak laki-laki dan perempuan yang dia sembelih? Jawabannya sederhana, para sejarawan mengatakan karena Firaun lagi melakukan reprogramming pikiran. Jadi supaya pikirannya itu ada bloknya, pikirannya itu ada pembatasnya, supaya orang itu bisa dikendaliin. Maka laki-laki disembelih, perempuan dihidupin. Hasilnya apa? Hasilnya di dalam Al-Quran. Kenapa kita katakan reprogramming otak? Karena gini, di dalam Al-Quran Allah ceritakan pernah ada Fir'aun nyewa influencer. Ada, sudah tahu Fir'aun punya influencer? Belum. Namanya Korun. Korun itu influencer. Karena tugasnya itu adalah, kalau sekarang di sosial media nunjukin yang aneh-aneh lah pokoknya. Korun itu influencer. Di dalam Al-Quran apa kerjaan Korun? Dia membuat pikiran manusia itu tidak pada Allah. Kerjaan zaman sekarang kan di sosial media kan ya, joget lah, gitu kan ya, maksiat lah, itu ada segala macam gitu kan ya. Nah, maka Korun ini dia nyewa orang-orang badannya gede, bodybuilder, bawa kunci penyimpanan harta, dan orang lewat di depan perkampungan Bani Israel. Ketika Bani Israel melihat, wah keren nih Korun nih, bagus juga kalau anak kita kaya ya, bagus juga kalau anak kita punya kayak gitu ya. Bukan Allah lagi, sekarang sudah orientasinya kepada dunia dan makin banyak belajar. Tapi Musa tetap berdakwah. Musa diutus oleh Allah, kemudian mengatakan kepada Fir'aun, saya minta Bani Israel dibawa oleh saya. Fir'aun nggak boleh. Singkat cerita, langsung kita cerita aja. Musa kemudian bawa Bani Israel untuk pergi ke tanah terjanji. Lewatnya mana? Nih lewatnya nih, dari Mesir ke Laut Merah. Ini Laut Merah. Disinilah kemudian mereka terdesak,
ketika mereka terdesak, di belakang ada tentara, di depan ada laut, jalan buntu, di belakang siapa yang dipimpin? Bani Israel. Bani Israel punya penyakit atau tidak? Apa penyakit Bani Israel yang paling parah? Ngeluh, komplain, dan demanding, banyak minta, serta mereka itu tidak percaya pada nabinya. Apa kata mereka? Sempat-sempatnya ketika dalam keadaan kayak gitu, Musa katanya kita ditolong, Musa katanya kita dijanjikan tempat yang lebih baik, mana mati nih kita nih. Mendingan kemarin walaupun anak laki-laki kita disembelih, yang perempuan masih bisa hidup. Mendingan kemarin masih punya rumah walaupun jadi budak. Lah sekarang terlunta-lunta, nggak punya rumah, anak kita kemudian susah, mau mati lagi kita. Kesel nggak kira-kira kalau kita jadi Nabi Musa? Kesel nggak kira-kira? Coba ya, pengalaman jadi nabi yang paling parah itu ada dua. Satu Musa, dua Isa. Di dalam surat As-Saff kan ya. Itu kan dua nabi yang disebut Isa, Musa. Kenapa parah? Karena Bani Israel tukang komplain. Ketika dalam komplain, apa kata Musa? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Saking kesalnya dia bilang gini, enggak, kita enggak akan hancur, kita enggak akan terbunuh. Kenapa? Tuhanku bersama aku, Tuhanku akan menolong aku, akan menunjuki aku. Siapa yang dibilang? Aku. Kalian enggak. Kenapa? Karena kalian nyebelin. Akhirnya begitu. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika hampir ketahuan sama pasukan kafir Quraisy di Gua Sur, ketika bersembunyi bersama Abu Bakar bilang, takut ya Rasulullah, itu kaki mereka sudah di depan mata kita itu. Jadi cuma tinggal gini tuh nyampe itu. Jadi Rasul itu di bawah, mereka tuh lewat di depan Rasulullah itu. Kata Rasulullah apa ketika Abu Bakar dalam keadaan takut? Kata Rasulullah, la takhaf innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kita, bukan bersama saya. Tapi Nabi Musa ngomongnya apa? Tuhan saya bersama saya, akan menunjuki saya. Kenapa? Karena kalian nyebelin, jelas ya. Lantas kemudian Allah menfirmankan, ketuk tongkatmu Musa, nanti akan terjadi pertolongan. Musa ketuk tongkatnya, terjadi apa? Laut belah dua. Belah dua atau belah berapa? Menurut mufasir belah 12. Karena dikatakan tadi tuh, lihat tuh, tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Karena Allah sangat sayang dengan Bani Israel. Dikasih 12 jalan, masing-masing bisa ngelihat satu sama lain karena air itu kayak tirai, jadi itu sampai ke langit, sampai ke kayak gunung. Mereka ngelihat satu sama lain. Gimana Bani yang satunya? Aman bang, tenang aja bang. Yang di bawahnya dikeringin oleh Allah supaya mereka bisa jalan dengan enak. Pas mereka sudah sampai ke ujung, lewatlah Bani Israel, ketutup dua, hancur. Kira-kira kalau kita ngelihat itu bagus atau enggak? Bagus, keren atau enggak? Keren, terpesona atau enggak? Jadi kenangan enggak? Tapi ternyata sudah sampai, Musa bilang, tahan ya di sini ya, saya mau ketemu dengan Allah 40 hari. Tahan ya di sini ya. Harun tolong dijaga nih Bani Israel. Harun bilang siap, walaupun susah saya akan jaga. Ternyata setelah Nabi Musa pulang, apa yang terjadi? Mereka buat patung gajah. Patung sapi yang bisa ngomong. Dapat dari mana ini? Dapat dari Mesir. Buat patung sapi bisa ngomong. Musa pas turun stres ngelihat mereka. Kenapa? Udah ditolong, dicukupi makannya, dibawa ke tempat yang baik, malah ngelawan Allah. Buat patung untuk nyembah patung. Sampai di dalam Al-Quran Nabi Musa saking keselnya, itu Harun saudaranya. Harun tuh kakak atau adiknya? Kakaknya. Langsung diambil kepalanya, di dalam Al-Quran sama jenggotnya ditarik. Kok bisa begini? Nabi Harun bilang, kamu tuh gak tahu seberapa parahnya nih kaum kamu nih. Aku hampir mati kemarin itu. Tapi Musa bilang, ya udah kalau gitu kita atasin. Apa hukuman bagi mereka? Disuruh bunuh diri. Disuruh bunuh diri semuanya. Maka yang masih memiliki iman Allah hidupin lagi. Kira-kira tanda-tandanya udah jelas. Wah, hidup lagi nih. Bener Allah sayang sama kita. Tapi apakah cukup begitu? Enggak. Bani Israel bikin masalah lagi. Saling bunuh di antara mereka. Ini siapa yang bunuh? Gak ada yang mau ngaku. Ya udah, potong sapi. Sapinya kayak gimana? Warnanya apa? Bentuknya kayak gimana? Lalu kemudian mereka komplain lagi. Lalu kemudian setelah komplain lagi disambar petir lagi. Setelah kami pengen lihat Allah Musa, kami masa nggak bisa lihat Allah, sambar petir, mati, dihidupin lagi oleh Allah. Lalu kemudian mereka lihat, kok hidup lagi ya? Berarti tadi kurang aja. Iya, di dalam Al-Quran tuh lihat berapa kali. Lihat Musa sabarnya minta ampun. Sampai di tempat terjanji, Nabi Musa bilang, oke, masuk ke dalam tanah terjanji. Allah yang perintahkan kepada kita. Apa kata Bani Israel? Sebentar Musa, jangan buru-buru. Itu lihat tuh orang-orang di sana tuh kejem-kejem banget tuh. Lihat orang di sana gede-gede banget tuh. Nanti kalau kita masuk mati kita di sana. Lalu kemudian orang Yahudi bilang, Bani Israel bilang, Musa, kamu sama Tuhanmu aja yang perang. Kami di sini duduk. Kalau nanti kalah, kami gak ada masalah. Kalau menang baru kami masuk. Tuhan disuruh-suruh.
Bisa dipahami orang-orang Bani Israel dari dulu seperti apa bentuknya? Oke, akhirnya Musa bilang, kalian disuruh masuk nggak mau, kalian dilaknat oleh Allah. Maka kalian tidak akan pernah masuk ke dalamnya dan kalian akan dihukum 40 tahun tersesat di padang itu. Tapi Musa masih perhatian pada mereka? Masih. Mereka bilang, Musa, masa kita 40 tahun tersesat? Iya, jalan-jalan mereka tersesat, mereka lapar. Musa minta makan, doa pada Tuhanmu. Musa berdoa, turun manna wassalwa, makanan langsung dari langit. Manna itu seperti minuman yang sangat segar, sejuk, manis dan lembut. Salwa itu bebek panggang. Bayangin bebek panggang di tengah padang pasir, gitu kan ya? Itu kan luar biasa kan ya. Sudah ada, langsung turun dari langit ibu per porsi. Serius untuk Bani Israel. Ini serius ini. Selamat. Bebek selamat itu kan ya. Bebek salwa namanya. Nah, setelah itu kemudian apakah mereka berhenti komplain? Enggak juga. Mereka bilang, Musa, bisa nggak Tuhan juga nurunin kepada kita? Ya kita biasa makan dari bumi apa? Minta timun kek, bawang putih kek, bawang merah kek, sayur kek, atau kacang adas gitu. Masa nggak ada? Mereka kemudian, ya itulah, pokoknya demanding sampai Musa wafat. Musa wafat digantikan Harun. Harun wafat digantikan Yusha bin Nun. Singkat cerita, Yusha bin Nun masuk ke tempat terjanji dan akhirnya dibagi 12 wilayahnya. Ini wilayahnya dibagi 12. Saya singkat-singkat aja ya biar nanti kapan-kapan kita tambah lagi. Nah, setelah 12, Bani Israel selalu bikin masalah, pecah lagi. Ingat Bapak Ibu sekalian, ada satu yang saya pelajari yang sangat jelas hukum Allah. Hukum Allah tuh masih gini, sunatullahnya adalah kalau kita ribut, tempat kita pasti diambil orang. Kalau kita ribut, tempat kita pasti diambil orang. Itu sudah dari Bani Israel. 12 ini ribut, walaupun sudah dikasih tempat masing-masing, akhirnya diambil lagi oleh kaum Jabbarin. Setelah diambil lagi, maka mereka disuruh ambil balik. Mereka bilang, kami nggak mau ngambil balik sebelum kami dikasih raja. Kenapa? Karena sekarang Nabi sudah nggak trending lagi. Sekarang kami minta raja. Akhirnya dikasih Allah atau tidak? Dikasih Allah. Namanya siapa? Raja pertama daripada orang-orang Bani Israel, Tolut. Pernah dengar? Raja Tolut, raja sekaligus Nabi. Pas dikasih raja, komplain atau enggak mereka? Raja miskin. Kayak gitu juga mending saya yang jadi raja. Masa dia yang raja, dia miskin kayak gitu kok, nggak jelas gitu kerjaannya segala macam. Nah, mereka komplain, tapi akhirnya mereka tetap mau perang walaupun jumlahnya cuma sedikit. Tolut melawan Jalut, Goliat, seorang yang sangat besar badannya. Nanti Tolut akan minta kepada Daud untuk mewakili Tolut. Udah pusing? Tenang, sebentar lagi nanti kita makan. Tolut raja sekaligus nabi, lawannya siapa? Jalut. Nanti Tolut minta tolong kepada Daud, maka terkenalah pertempuran Daud melawan Jalut. Maka kemudian Daud menang melawan Jalut yang raksasa, kemudian menebas kepalanya dengan pedangnya sendiri. Kemudian Daud memimpin Bani Israel, dan ini wilayahnya Daud dan anaknya Sulaiman. Maka kemudian muncullah peta Israel. Nah, setelah kemudian meninggalnya Nabi Sulaiman, singkat cerita, kerajaannya pecah jadi dua tuh. Yang atas namanya kerajaan Israel, bawah namanya kerajaan Yehuda. Oke, sampai di sini dulu ya. Coba lihat anak-anaknya Yakub tadi namanya siapa? Bani. Kepecah jadi berapa? Satu, yang utara namanya kerajaan Israel. Yang kedua namanya kerajaan Yehuda. Nanti kerajaan Israel yang warna biru akan dihancurkan sama kerajaan Assyria. Kerajaan apa yang menghancurkan? Assyria. Mohon maaf ya agak ribet, tapi saya harus nyampein supaya Bapak Ibu paham. Lihat lagi, lihat ya. Yang ini yang warna biru. Ini adalah penggabungan antara 10 Bani Israel. Kan Bani Israel ada 12 tuh. Tadi kita lihat ya. 10-nya gabung di atas nih yang warna biru Israel, 2-nya Yehuda. Oke, yang namanya Yehuda itu ada di bawah sama Bunyamin. Yang 10 yang lain ini ada yang warnanya biru. Lihat tuh, wilayah sebelah kiri sama sebelah kanan kelihatan ya. Oke ya. Nah, yang biru dihancurkan oleh kerajaan Assyria. Yang bawah dihancurkan oleh kerajaan Babilonia. Oke, atas sama bawah masing-masing hancur. Bawah ada 2 bani, atas ada 10 bani. 10 bani ini hilang. Berhenti, dibunuhi habis semuanya. Maka tinggal berapa? 2. Tadi Bani Israel ada berapa? 12. 10-nya di atas hilang sama kerajaan Assyria. Yang tinggal berapa? 2. Dari situlah muncul Yahudi. Jadi udah jelas ya, ada istilah Bani Israel, ada istilah Yahudi.
nanti di antara Yahudi ada yang jadi Zionis. Yang sekarang Israel yang sekarang itu Zionis. Karena nggak semua Yahudi nanti jadi Zionis. Jadi bisa dibayangkan ada Bani Israel, 10-nya hilang, 2-nya masih ada. 2-nya nanti jadi yang namanya Yahudi. Oke, singkat cerita, lalu kemudian dibakar kotanya, mereka dibawa ke Babilonia, lalu kemudian nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Yang jelas kita sudah tahu ya kenapa Yahudi itu nyebelin. Karena dari dulu memang mereka itu ya sukanya iri dengki sama orang. Makanya kalau sekarang ada orang bilang kok mereka tuh tega-teganya ya bunuhin anak-anak, ada sekitar berapa? 5.500 anak-anak kecil mereka habisin di situ kan ya. Nah, kenapa mereka tega banget? Ya jangankan anak-anak, jangankan manusia, jangankan perempuan mereka bunuh, orang nabi aja mereka bunuh. Allah aja mereka hujat gitu kan ya. Sebenarnya ini masih banyak, ini baru slide ke-41 di antara 72 slide. Nanti kita lanjutkan kapan-kapan di waktu yang lebih bagus. Karena kenapa? Karena acara utama kita sudah menanti dan nanti kita juga mau sholat maghrib. Baik, kalau mau ada pertanyaan satu aja boleh. Ada mungkin ibu-ibu? Ada. Oh boleh, silahkan. Oke, kenapa orang Israel disebut orang pilihan? Ada yang lain? Udah itu aja. Baik, jadi gini. Di dalam Al-Quran, Bani Israel itu memang bangsa pilihan. Makanya Allah katakan, Inni faddaltukum anil alamin. Kami melebihkan Bani Israel di atas seluruh alam. Kenapa? Karena pada saat itu mereka taat kepada Allah. Jadi Allah tuh pengen ngasih tahu, kalau Anda taat kepada Allah, Allah akan melebihkan kalian. Tapi kalau Anda tidak taat kepada Allah, maka Allah akan menghinakan kalian. Maka di dalam suratul Isra, jadi surat Al-Isra itu adalah surat yang diturunkan di kota Makkah, yang berisi tentang bagaimana kelakuan Bani Israel. Coba nanti baca suratul Isra, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau itu Isra Mi'raj, setelah pulang dari Isra Mi'raj, jadi gini, saya pengen ceritain dulu. Rasul itu keadaan hidup yang paling sedihnya itu ada ketika beliau pergi ke Taif. Itu sebelum Isra Mi'raj. Itu titik terendah dalam kehidupan Rasulullah. Jadi sedih banget. Maka Allah ngajak beliau healing. Healingnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Untuk jalan-jalan, ngelihat Baitul Maqdis dan dikatakan, coba lihat ini tempat nanti akan kalian bebaskan. Coba lihat tempat ini nih, sama-sama terjajah juga kayak kalian. Pergi ke Baitul. Nah, sepulang dari Baitul Maqdis Isra Mi'raj, Rasulullah selalu mendawamkan baca suratul Isra. Jadi menurut para sahabat, tidak pernah Rasul sekalipun itu meninggalkan malam atau tidur di malam hari tanpa membaca suratul Isra. Nah, surat Al-Isra ini banyak ulama meyakini sebagai roadmap atau grand design pembebasan Baitul Maqdis. Makanya di tempat ini juga istri saya punya satu lembaga riset namanya Tahrir Al-Aqsa Indonesia. Di situ kita bahas riset tentang suratul Isra salah satunya, tentang bagaimana caranya serius dalam memperjuangkan pembebasan Baitul Maqdis. Nah, di dalam suratul Isra itu diceritakan orang Bani Israel akan buat 2 kali kerusakan. Berapa kali kerusakan? 2 kali. 1 kali kerusakan itu adalah dinamakan janji awal, janji yang pertama. Kerusakan yang terakhir Allah katakan adalah wa'dul akhirah atau janji akhir. Artinya setelah itu yaumil qiyamah. Maka dalam kemudian kesempatan yang kedua ini kata Rasulullah, disitulah hadisnya kita dengar bahwasanya nanti Bani Israel ini akan kemudian diperangi oleh orang-orang Muslim sampai kemudian ada orang-orang yang bersembunyi di balik batu dan pohon, semuanya akan dikasih oleh batu dan pohon. Ini ada orang-orang Yahudi yang jahat di belakang saya ini. Kecuali 1 pohon, namanya pohon Gorkot. Itu kan yang kita baca tuh. Jadi itu tentang akhir zaman. Nah, jadi apakah mereka betul adalah bangsa yang dilebihkan? Betul. Ketika mereka taat kepada Allah. Kita juga sama, Muslim juga sama. Kalau taat sama Allah, ya Allah kan sayang. Tapi kalau kita nggak taat sama Allah, ya sama aja. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat ada orang berkata, Ustadz, saya tuh nggak suka Islam. Kenapa? Karena Islam mengajarkan benci kepada Yahudi. Siapa bilang kita benci Yahudi? Nggak ada yang kita benci Yahudi. Buktinya apa kita nggak pernah benci Yahudi? Coba lihat, Rasul punya istri orang Yahudi, betul nggak? Ada yang baru tahu Rasul punya istri orang Yahudi? Rasul punya istri orang Yahudi, Rasul punya istri orang Nasrani, tapi masuk Islam. Tapi kan orang Yahudi, namanya siapa? Sofia. Maka nama anak saya itu Sofia semua tuh. Karena ngingetin mereka itu bukan asli orang Muslim, maksudnya bapaknya. Nanti Sofia itu adalah istri Rasul daripada orang Yahudi. Mungkin nggak kita benci orang Yahudi padahal ibu kita sendiri orang Yahudi? Kan Ummul Mukminin kan ya, kan istri Rasul kan ibu kita, benar nggak? Namanya Bunda
Sofia. Berarti Rasul benci nggak sama orang Yahudi? Nggak pernah. Yang Rasul benci kelakuan Yahudi. Itu yang Rasul benci. Kelakuan Yahudi itu apa? Serakah. Coba lihat di dalam Al-Quran. Pernah tahu orang Yahudi dikutuk jadi binatang? Jadi apa? Kera dan babi. Tahu kelakuannya kera kayak apa? Pernah lihat kera? Pernah lihat kera? Coba lihat di Instagram tuh banyak. Kera dikasih kacang, diambil pakai tangan kanan, segenggam. Dikasih kacang lagi, diambil pakai tangan kiri, segenggam lagi. Dikasih lagi kacang, dia pakai kakinya nih, diambil nih, dipeluk gini. Pakai kakinya lagi, diambil lagi, dua-duanya kayak gini. Nah, terus dikasih lagi kacang, dia dudukin kacangnya. Terus ada monyet lain tuh, datang mau ngambil kacang, dipukul sama dia. Paham gak begitu sekalian? Ini perilaku monyet begitu. Jadi serakah. Kera itu ya monyet kan ya, itu perilakunya begitu tuh, serakah. Nah kalau babi perilakunya gimana? Apa aja dihalalkan. Mohon maaf, kotoran sendiri dimakan, gitu kan ya. Terus kemudian hidupnya kayak gitu, nggak berguna dan seterusnya. Ini kelakuan itu ya begitu. Makanya kalau kita lihat kelakuannya Yahudi yang dilaknat oleh Allah, ya kelakuannya begitu. Bisa difahami ya. Nah itu sebagai pelajaran, jangan sampai kita tuh ya begitu. Oke, baik, kita selesaikan sampai di sini dulu. Saya mohon maaf kalau ini materi belum selesai. Nanti kalau ada yang mau lihat materinya, sudah kita upload di YouTube sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tempat ini kita buat yang sebelah sini. Kalau ibu-ibu sering atau bapak-bapak sering lihat yuk ngaji, nah kita syutingnya di situ. Nah ini tempat syuting yang lebih besar, makanya di atasnya ini ada railing-railing untuk lampu dan segala macam. Jadi tempat ini studio, di atas ada tempat kerja. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat materi ini tidak sabar, boleh buka di YouTube, itu saya sudah upload versi lengkapnya. Gitu ya, sudah kita upload versi lengkapnya. Juga bisa lihat di pas saya lagi podcast sama Ari Untung juga saya cerita ini, itu juga lengkap juga. Nanti bisa dilihat sehingga tahu oh jadi ceritanya itu seperti ini, gitu ya. Baik, saya selesaikan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair kepada Bapak Ibu sekalian, dan mohon doanya agar rumah ini bisa menjadi berkah bagi saya dan keluarga, dan juga bisa menjadi berkah bagi warga juga mudah-mudahan, sehingga kita semua bisa menjadi orang-orang Muslim yang guyup, yang serawung, yang bisa kemudian untuk saling membantu satu sama lain. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan dinikmati makanan-makanannya. Kalau ibu-ibunya mau lebih privacy, boleh di situ juga boleh. Nanti dibawain nampannya di sana, biar di sini biar untuk bapak-bapak aja. Jadi bapak-bapak agak maju dikit Pak, biar nanti ibu-ibu bisa lewat ke sana. Bro,